Orang biasa-biasa aja kayak gue mau bermimpi aja harus tahu diri. Wah berat ya. Gila. Berat. Itu Kata siapa itu? kayak pernah denger kemarin. Jadi welcome back to Curi Asin. Kemarin itu Orang cut itu di tengah gitu ya, ditaruh di opening. Ini mah dari opening. Gak apa-apa, biarin lah. Bodoh Gak ada amat. bumper anjir. Iya, ya itu makanya gak ada bumper, biarin bodoh amat. Jadi kemarin banget kita habis nonton film. gratisan. Habis nonton film. Film apa tuh Beda ya? Kak? Habis nonton film di bioskop lah. Yang bertajuk Bertajuk. Biasanya ngomong berjudul bertajuk bergaya anjir. Home Sweet Loan atau dalam bahasa Indonesia Nyari rumah kontrak. Iya. Mana dong? Iya makanya Itu adalah film mengenai gimana bapak ibunya Aldo nyari rumah ini. bener, sampai ketemu kita di sini. Pokoknya Ciwastra Prime. Ya intinya itu film. Ya orang nyari rumah intinya. Ya, film Itu, baru, film baru. tahun ini Iya. baru kayaknya belum ada 1 bulan. Gitu. Apa udah ya? Kalau nggak salah udah deh, kalau udah. udah sebulan tuh. Jadi sedikit cerita dulu. Ya, Kenapa kita tiba-tiba nonton film ini? Yang awalnya, kalau dari orang ini, nggak ada niatan sama sekali buat nonton film ini. Iya. Cuman sekedar tahu doang gara-gara teman kita si Nopi nggak upload. Premiere. Yang di premiere itu ya gara-gara iri sih, anjir si anjing dapat premiere pengen. Dapat undangan premiere. Betul. Premiere film. Bukan nonton di SS1 premiere ya? Bukan dapat premiere Memang film premiere diundang, filmnya. diundang gitu maksudnya. Gara cuma lihat cuman ya udah sekarang dulu masanya ngelihat di kayak di pokoknya di sosmed dah ada yang review, mau itu lewat tulisan atau yang bikin video gitu. Iya. Orang nggak ngeliat sama sekali, maksudnya mau ngebaca atau nonton enggak gitu. Soalnya Sama sih. nggak ada minat sama sekali, ya udah kayak di otak orang ya. Ngeliat dari postingan segala macam, oh ini mah kayak film Indonesia yang kayak film romance Iya. atau slash Romcom biasa. romcom biasa atau kayak Drama rumah. drama-drama yang kayak Enciciteri gitu. Gitu-gitu kirain orang awalnya. Tapi satu production house. Iya sih, Visinema ya. Iya. Visinema mantap. Sebenarnya kalau orang sendiri mah bolak-balik nonton YouTube tuh emang berseliweran sih Iya, si Regar tapi itu ya, gitu, promo film. Oh pas promonya kirain Promo film. Kalau review malah belum nonton, sama sebenarnya nggak ada ketertarikan gitu. Cuman karena orang dari dulu cukup suka dengan aktingnya Yunita Siregar gitu. Dari zaman FTV ya. FTV itu dulu zaman SMP nonton di SCTV gitu. Betul. Antara siang sore sama malam. Ya menarik ngedenger ceritanya aja gitu, rata dia juga relate gitu dengan Sama si kehidupan zaman dulu. aslinya gitu. Tapi sama sih nggak tertarik buat nonton juga sebenarnya. Berhubung kemarin ya ditawarin juga sama Novi gitu buat nonton. Nonton ternyata tiketnya udah ada. Udah ada. Ya udah itu mah ya udahlah gitu. Awalnya malah pas gak dikasih tahu ya maafin buat Novi gitu. Ya buat Novi maaf gitu. Ya tadinya kalau memang nggak ada tiketnya belum ada, orang mau nolak, tadinya emang nggak ada niatan nonton banget gitu. Dan ternyata ini tiketnya udah ada kok buat 4 orang gini-gini. Ya udah gas langsung gitu. Ya gak enak aja itu Dari kantornya kan. Karena ada kolaborasi juga. Dan ternyata pas nonton Datang ke bioskop ya kita tanpa ekspektasi apa-apa. dan itu kelebihan mana nonton sesuatu tanpa ekspektasi. Sebenarnya disuguhkan di awal film tuh adalah animasi pertamanya si Visinema gitu. Yang tahun depan bakal tayangnya tahun depan. Jumbo. Yang sebenarnya itu udah dipromosiin dari sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Yang malah sebenarnya orang lebih tertariknya ke film itu buat nonton lah gitu. Iya sama sih, dari awal orang lihat si kan sutradaranya Rian Andriani ya, dia promosi di Twitter gitu, orang udah ngikutin terus gitu. Tiap dia nge-follow up projectnya kayak gimana orang ngikutin terus. Jadi tertarik buat si Jumbo ya. Ya itu ternyata ya marketingnya Visinema gitu, naruh trailer film di awal film yang lain. Udah jadi tidak ya. Itu udah di filmnya itu, bukan trailer. Iya itu udah mulai film kan. Soalnya dari pas si SFO-nya pas dia udah ngasih tahu rating segala macam, kan biasanya mah langsung masuk film kan. Tiba-tiba ini ada trailer gitu. Kalau kemarin pokoknya ada trailer nih buat siapa sih? Iya udah trailer. Ada trailer kan. Dan tertarik sih nanti nonton. Nah ini kita nonton. Nah yang ini dulu nih film yang kemarin kita wah Home Sweet Loan. Dan baru tahu ternyata dari novel. Gitu. Nah, Ada iya, novel. dari novel ini film adaptasi. Salah satu film adaptasi lagi lah.
Jadi kemarin kita nonton berempat. Hmm. Yang tadinya niatnya beres nonton tuh kemarin mau langsung take gitu. Ternyata Ternyata gak ada yang lupa bawa film, bawa kamera. Bawa film anjir. Jadi baru sekarang. Udah makan dong. Biar aja nyantui. Lanjut. Nah intinya mah cerita tentang Oh ya ini disclaimer ya. Seperti biasa spoiler alert. Kita bakal ngebahas filmnya nggak cuman bukan spoiler, bakal dibahas abis-abisan lah. ya Lalu ceritanya bakal kita habisin, mampus yang nggak nonton. Tapi gara-gara kita sebelum bisa jadi tertarik kan. ya ada juga kan yang emang sengaja nyari Spoiler. plotnya dulu gitu, baru nonton filmnya. Kayak si Ahmad kan. Ya. Terus gimana? Mungkin sebelum ke film ada ini dulu, kalau orang udah tahu tis-tisnya tuh dari apa ya, dari trending di Twitter gitu. Kayak Kaluna bisa beli rumah karena ini. Oh iya. Dia dulu tadinya pas tahu itu anjir ini siapa ya Kaluna gitu, siapa gitu. Kalau selebgram kali gitu. Ternyata promo film itu, dan kata Novi juga emang Visinema tuh marketingnya ngepromosin film itu ya nggak kayak biasanya gitu. Kreatif dari segi beberapa segi ceritanya, dibikin marketing sendiri, dibikin tren sendiri gitu. Ya kayak misalnya tadi pada di awal mana ngekuat. Ya itu juga ternyata banyak dikontenin orang kan gitu. Ya inilah si Kaluna, ceritanya tentang gimana prosesnya si Kaluna, cewek kayak usianya mungkin hampir menjelang 30 tahunnya Menuju gitu. 30. Dan dia bungsu ya, dari 3 bersaudara. 3 bersaudara, cewek Ya, sendiri. Dari keluarga yang hidup dalam satu rumah tapi riweuh banyak orang gitu ya. Karena dua kakaknya udah punya nikah dan sendiri, udah punya anak sendiri gitu. Dan di situ dia selalu ya berperan sebagai pembantu ya kasarnya gitu. Ya kasarnya. Maksudnya semuanya dia kerjain sendiri gitu. Sama ibunya gitu. Apa-apa kepekerjaan rumah semuanya udah, tapi dia udah kerja. Ya. Itu kenapa ada respon di situ? Nah iya, itu maksudnya yang pas awasin banget kan, pas orang lihat anjir ini all by myself gitu nih. Bener-bener. Tapi kok aing, makanya pas awal dia masak, cuci piring, sampai dia waktu awal dia tuh udah ngeluh kan. Ya ngomong doang, bantuin ke cuci piring Iya, kan. Itu dari awal aja udah. Iya. Oh, itu dari situ aja udah ngegambarin dia tuh biasanya sendiri gitu, dia ngerjain kayak gitu tuh. Kakaknya kayak udah bodo amat, yang kakaknya satu lagi anaknya riweuh, dia malah main game. Nah itu si cowok ya, Kakak pertamanya kakak pertama Kanendra namanya. Kanendra. Ini nama anaknya depannya Kak semua ya, kakaknya. Kanendra, Kaluna, sama siapa lagi? Satu lagi Kawaluyaan, bukan? Bukan. Jangan dong. Ayu Sita aja pokoknya. Ya pokoknya yang mainnya Ayu Sita, cuma orang lupa Kak siapa gitu, Kak Kamala Harris, bukan. Nah, itu capres. Kalau aku bisa milih, aku milih dia. Udahlah, orang nggak tinggal di US ini. Ya pokoknya yang anak tengahnya lupa dah, pokoknya Ayu Sita yang main. Ya kayak kalau Ayu Sita masih rada inilah gitu ya, masih rada dekat sama Kaluna gitu, suka ngobrol juga. Nah si karakter keluarga yang si cowok ini, kakak yang cowok ini, mereka tuh emang semua orang pada tahu kalau masalah keuangan gitu ya, mereka tuh rada ngacau lah gitu, kacau dan nggak bisa manage uang dengan baik. Dan emang pemalas gitu main game paling gitu. Ngurus anak juga. Kayak orang nggak benar aja, itu kayak gambaran orang lain. Istrinya juga seumuran sama Kaluna. Ternyata. Dan ya kayak apa ya, kayak cewek spoiled, belum siap punya anak gitu. Iya. Mereka kayak keluarga yang belum siap punya anak. Keluarga yang benar-benar. Jadi anaknya juga ya cukup susah diatur lah. Susah diatur dan ya bandel bisa dibilang. Kayak yang orang sini yang inget tuh, ya pokoknya yang awal aja dia disuruh mandi kan, dia malah main iPad. Tapi orang ngeliat itu kan dia punya, bisa dibilang sepupu lah ya sama anaknya yang yang Ayu Sita, anjir lupa semua. Nggak beda jauh juga anaknya. Nggak beda jauh. Namanya Lala ya kalau. Iya. Lala sama Kak Ivan. Kak Ivan tuh yang cowok. Yang cowok yang anaknya si Kanendra, yang anaknya yang Ayu Sita itu Lala namanya cewek. Yang satunya main iPad, dia main keromong aja. Iya. Maksudnya lucu aja itu ngelihat. Ini kan ceritanya backgroundnya zaman sekarang ya gitu. Ini ada anak kecil gitu tapi masih main keromong. Dua-duanya di satu rumah tapi dengan cara didik keluarga yang beda. Bedanya itu dengan cara mainnya aja kelihatan kan. Yang satu main iPad terus disuruh mandi susah. Sementara yang satu lagi dibiarin tapi ya cuma main keromong doang gitu. Yang ditiup-tiup gak keluar-keluar itu kan.
Tapi pasti banyak yang relate tuh. Termasuk ya orang juga di satu rumah yang banyak orangnya gitu. Tapi ya belum ada yang punya anak aja gitu. Kamsun. Ya. Iya. Nah gitulah pokoknya masalah keluarganya ya itu. Dan selain masalah keluarga juga dia tuh kerja di korporat ya. Yang gajinya cuma 6 juta per bulan, 6 juta sekian lah gitu. Tapi dia bisa nabung sampai 300 jutaan. Itu keren sih. 330 juta. Ya itu oke. Itu bisa hitung sendiri berapa tahun gitu nabung. Dan tujuannya cuma satu, dia gitu tuh. Beli rumah. Pengen punya rumah. Makanya kalau mana waktu awal banget, waktu di scene dia masuk yang ceritain rumah. Itu kan ada radio. Iya. Radio apa pokoknya berita TV atau pokoknya ada yang penyiar gitu lagi ngomong. Ngebahas tapera kan? Iya. Ya maksudnya itu berarti indikasi ini bakal ngebahas, oh ya ini ya sesuai judulnya ini bakal ngebahas tentang rumah gitu. Iya, ada kayak gitu. Ada sedikit. Nah, di proses dia nyari rumah itu ternyata susah banget gitu. Nah, itu mungkin Dari mulai kondisi rumah yang sebenarnya udah retak-retak, udah saluran air yang gak bagus. Itu Cibas Trans ya kira ini. Terus ada juga yang Pas buka keran kuning gua. horor juga ya gitu dekat kuburan. Tapi itu komedinya bagus sih. Terus ada juga yang horornya beda lagi ya. Satu lagi horornya pemiliknya jadi korban mutilasi. Oh iya ini bagus sih, rumahnya gede. Tapi kok bisa dapat harga murah. Pas nanya ke tetangga, innalillahi. Nah, itulah kira-kira. Terus ada juga yang mau sampai belum nyampe rumah udah macetnya secara aksesnya udah bikin malas gitu. Udah malas banget. Tahu sendiri di Jakarta ya. Enggak, itu pasar kordon fix aja. Iya benar sih. Bener. Mirip banget. Ya pokoknya kalau tahu pasar kordon Bandung gitu lah. Nah ngomongin tadi itu masalah persahabatannya itu seru gak sih? Nah iya. Itu relate maksudnya. Kirain mereka tuh satu keluarga sih ya. Iya. Waktu awal banget ya. Waktu awal banget. Karena awal emang diliatin di rumah. Mereka nyari rumah, proses nyari rumah. Yang ternyata mereka sahabatan. Dan saya baru sadar ketika di tengah-tengah. Iya dia baru sadar di tengah-tengah anjir. Tengah film. Oh mereka sekantor lah. Bro, mereka pakai satu lanyard sama gitu. Tapi ya sedekat itu gitu berarti ya, emang ya bagus lah nggambarin tokohnya gitu, karakternya. Dan relate yang orang dapetin tuh. Persahabatan kayak gitu ya orang-orangnya kayak gitu. Iya. Ada orang kayak aja lupa namanya. Orangnya si Danan sama Kalunanya tuh. Mia sama Mia. Iya. Mia tuh yang selebgram. Dia suka live IG gitu. Narsistik dan cukup apatis sebenarnya sih. Tapi perhatian kalau di ini gitu. Kalau di circle mereka perhatian, tapi kalau buat hal-hal di luar itu bodo amat. Kayak bodo amat gitu. Dan cukup self-centered ya. Jadi yang artis lah. Tapi lucu gitu. Tapi lucu ya, karakternya lucu gitu. Ya suka ada kan gitu, maksudnya kita di pertemanan kita tuh suka ada orang kayak gitu. Satu lagi yang sosok keibuan banget gitu ya. Soalnya dia emang punya keluarga, punya anak, dan dia ternyata punya problemnya sendiri kan. Iya, punya masalah keluarga sendiri dengan mertuanya. Mertuanya punya problem. Dan itu pun baru di-spill-nya di agak ujung kan. Pas di-spill juga keluarga si masalah si Kaluna itu gitu. Terus nah ini yang menarik sih karakter ini si Danan ya. Ya dia punya posisi cukup tinggi lah di perusahaan itu gitu. Dan ya emang cukup kaya ya gitu. Orang berada gitu. Lebih berada di antara mereka. Orang kayak apa istilahnya sih kalau orang-orang nyebut gitu tuh. Apa tuh? Ya pokoknya orang kayak yang agak kalem lah. Yang enggak gimana banget. Dia nyogok aja pakai Omni. Tapi enggak ngeribetin gitu. Iya, enggak ngeribetin. Malah ngebantu gitu yang ada. Malah yang ada dia ngebantu gitu. Baik banget ya. Nah, ternyata pernah pacaran sama si Mia gitu. Gantian. Dari si Mia dulu apa si yang Risti Tagornya dulu sih? Iya, itu dulu. Itu dulu. Terus putus ke si Mia. Putus lagi. Terus dibilang, ini mah bakalan ini mah bakal gitu. Ternyata beneran. Satu cowok pacaran satu circle cewek semua gitu ya. Anjing juga ya. Tapi anjing juga. Bahkan ada. Iya itu. Makanya kata orang juga relate kan. Dalam beberapa kondisi tuh ini kenapa orang suka banget yang di film ini tuh banyak hal yang relate. Terus maksudnya ya normal gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kalau di film tuh kerasa ini seolah-olah dibuat gitu, scripted gitu. Tapi kalau kemarin tuh yang menulis skripnya jago gitu kalau kata orang dan kreatif. Semuanya itu udah ditulis di skrip kayaknya, kan kelihatan gitu. Tapi nggak kelihatan orangnya itu scripted gitu. Nah itu bagusnya. Nggak kayak ngapal gitu. Mereka tuh ya actingnya bagus dan natural banget. Dan penulisan skripnya juga sih. Iya.
emang timnya bagus sih gitu. Kayak yang ini kalau kata orang yang waktu di warteg yang si Mianya ngasih tahu rumah yang di Fatmawati yang luas bangunannya Seperti 50 Iya. berapa milimeter ya? 50 meter. 50 meter. Milimeter ya. Segede ini rumah kelomang tadi. Nggak, iya 50 meter terus ternyata itu cuma luas bangunannya doang kan. Dan dia tipu-tipu lah. Ya itu tuh yang nipu sebenarnya nggak tahu gitu, Iya. nggak tahu perhitungan orang rumah gitu. Iya. Tapi kan si Kaluna udah gara-gara dia udah pengalaman nyari rumah sana sini jadi tahu kalau mana yang bakal Iya. nipu mana yang enggak gitu. Nah yang menarik yang kreatifnya itu waktu si Mia pengen ngasih tahu ini, udah gue kemarin nemuin ini di IG loh gitu Iya. di daerah Fatmawati. Jadi dia ngomongnya awalnya gitu kan. Nah terus masa sih gini-gini terus dia enggak gue save kok di IG pas di chat agak kita cepet. Nah itu maksudnya kan kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol biasa nih di Iya. tongkrongan itu aja di warteg yang ngobrolnya. Ya itu bisa kejadian gitu. Pasti sih. Pasti kejadian. Oh yang nggak salah nih. Ya namanya juga info selewat kan. Ya info selewat gitu. Nanti kan lupa. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nonton film beneran detail gitu. Iya. Ini kalau misalnya ini lokasi rumah di berapa meter di Fatmawati ya udah Fatmawati doang. Iya. Ini ada selingan skrip dialog kayak gitu ya. Unik aja gitu kalau buat orang ya. Ya, menarik sih. Menarik soalnya itu relate ke kita. Dan lucu juga Jadinya lucu. Cepetnya dong. Padahal cuma sekilas kayak gitu dong. Tapi kita nyanyi ya si Anji salah info gitu. Hal-hal kayak gitu sih kayak misalkan yang kan si Kaluna tuh ya itu ya kenapa sih Kaluna bisa beli rumah karena dia tuh nggak pernah main keluar tuh mau makan selalu bawa bekal, nggak pernah langganan Spotify premium apapun itu Netflix dan Wah lain-lain. miripnya. Ngirit banget orangnya ya makanya Demi setiap tujuan dia. perhitungan tuh ditulisin gitu di Excelnya. Dan rapi banget. Dan fun fact kata Novi ada di itunya di IG CV Cinema ya template kalau mau belajar nulis hitung-hitungan kayak gitu. Kalau yang pengen ngatur keuangan dengan baik dan benar ya. Nah, ya pas itunya tuh, itu juga kan dia kasih lihat gitu, pas lagi dengerin lagu, terus tiba-tiba ada iklan Spotify gitu. Ya itu bagus loh. Cara itunya kreatif banget. Bagus, Ya, sama yang waktu dia di Jakarta ya. Dan tiba-tiba itunya mati, TWS mati. Ya. Ya maksudnya itu relate gitu maksud orang hal-hal banyak yang ya Hal-hal itu kayak gitu, hal-hal kecil kayak itu ngebawa ke cerita yang lebih luas. Kan itu juga kenapa dia ngelepas headset. Ya kebetulan kan habis kan gitu. Pas mau ditaruh di depan ada yang lagi buka TikTok gitu. buka TikTok Lagi dan isinya rumah gitu. ya orang iklan rumah kan. Rumah. Heeh. Dan itu akhirnya lanjut ke cerita selanjutnya. Terus ya musiknya juga ya. Wah itu cara orang yang mainin audionya jago banget. Selain emang musik-musiknya bagus gitu. Jadi dia tuh bukan pakai kayak scoring misalnya kayak kalau yang kalian nonton kayak Joker yang satu lah. Maksudnya kayak cuman instrumen doang, scoringnya kayak gitu. Tapi mereka beneran pakai lagu-lagu mainstream lah. Dan biasanya kalau yang pakai full lagu mainstream kayak gitu, penempatannya tuh agak maksain gitu. Agak maksain kalau nggak seolah-olah itu background musik doang nggak nyambung sama cerita. Kalau ini tuh nyambung maksudnya ya cara dia mainin TWS tadi atau lagi di mana keadaan. Pas di jalan, pas dia pulang kerja masang lagu terus bisa diem semua nyala lagu gitu. Kayak smooth banget gitu permainan audionya jago banget. Yang editnya jago sih. Gitu keren. Terus iklan juga ya kan ada iklan yang di billboard gitu nggak kelihatan iklan ya kelihatan sih iklan tapi mulus gitu. Mulus kita walaupun itu awal banget lagi kan. Awal banget yang dari atas. Set orang kawan ya iklan tapi ya udah gitu. Kayak yang anjir iklan ganggu gitu. Nggak maksain banget lah gitu. Cuman ya iklan udah gitu. Sama itu juga skincare kan sebenarnya dia kayaknya iklan dia itu yang pelembab yang dia jadi model. Dia jadi model. Nah, iya dia juga jadi model. Oh iya itu lupa dia. Tapi kayak freelance gitu ya, freelance model. Dan yang dia disinggung sama mantannya tadi, mantan atau yang anjing gitu. Gimana? Keluarga orang kaya itu. Yang Dusty Pink itu ya dia punya pacar, tapi toksik emang gitu. Toksiknya dia gara-gara ya berbagai masalah ekonomi sih. Keluarganya juga. Kesenjangan sosialnya diceritainnya dia sama pacarnya gitu. Yang waktu dia kan ceritanya ada mertua. Ulang tahun mertuanya. Calon mertua. Calon ya. Waktu itu pengen hampir jadi calon mertua. Dia bawain puding buatan dia. Pas ini dari siapa puding? Nggak cocok karena pakai plastik gitu doang, Mika doang gitu. Mika doang yang ya udah kayak orang biasa gitu kayak misalnya kita beli di warung lah. Ditaruh. Ini punyanya Mbak Kaluna. Oh punya Kaluna ya udah simpen belakang aja buat kalian buat para pembantu lah gitu. Itu keadaan si Kaluna lagi ngobrol bertiga dia pacarnya dia terus ada temen ceweknya. Temen cewek pacarnya yang ngobrolin.
yang ngomongnya kayak kemenglis campur Inggris gitu ya, ngobrolin oh iya kenapa kita gak ambil konser yang di Singapura, kenapa gak yang di Bangkok, oh soalnya kayak tadinya gue pengen ke Aus, wah dia sambil dengerin itu tiba-tiba ngedenger mertuanya lagi ngebahas tadi masalah puding. Udah makin gak enak dia di situ. Dia sambil makan dia yang balik aing gitu kan kali ya dalam hati. Terus pas dia ya udah kan dia cabut gitu ya karena obrolan gak nyaman itu, cabut ke dapur ngobrol sama pembantunya, ternyata pada suka kan si pudingnya gitu. Tiba-tiba datang si calon mertuanya itu ngomong, itu mobil kamu dimundurin dulu ya. Anjir, kamu gak mau ganti mobil gitu? Katanya kamu model. Iya model is model gitu. Anjir. Model is model. Bro, model gajinya 300 itu bukan model gede. Baru gak lama dia si calon mertuanya ketemu sama si temennya itu kan, yang cewek tadi. Kayak emang udah tertarik sama itu kan kalau si mertuanya. Ini baru dust tipping, dibahas lagi itu dust tipping baju dress code tadi. Nah proses itu juga. Walaupun dia sih salahin ya, emang dia gak pakai baju kalau kata ngopi ya. Orang kan nggak terlalu ngerti itu. Si Kalunanya nggak emang pakai salmon katanya. Iya salmon, emang bukan niatan pakai dust tipping. Wah ya gitu lah. Sengaja dicocok-cocokin sama si cewek ini gitu. Tapi emang sebenarnya si pacarnya Kalunanya juga ada rasa suka sebenarnya gitu. Sebenarnya tertarik sama Kaluna cuman makanya pas proses itu ini tuh putus nih si Kaluna sama cowoknya di rumah itu, di rumahnya dia itu. Tapi prosesnya gitu. Dari dia sebel banget, kecewa, naik mobil gitu ya. Dengerin lagu, masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Yang ternyata itu udah rumahnya udah pas dia kamarnya udah digusur belum sih? Belum ya? Belum. Oh ya masih di kamar yang benar. Pokoknya prosesnya dia ngomong putus aja. Dia udah muak banget gitu. Jadi cara dia ngomong ceritain putusnya tuh bukan pas di tempat itu, jadi dia pulang dulu ke rumah. Menariknya gitu. Kreatif ada jadi prosesnya. Jadi cuma audio doang kan? Audio doang Mereka cekcokan. Gak benar-benar full diliatin waktu berantem depan rumahnya gitu. Tapi pas bilang kita udahannya mau diliatin. Terus pas balik lagi dia nangis kan di kamar. Pindah scene besoknya main ke depan. Itu suka banget ya. Karena psikolog mahal. Jadi main itu tiket Tufan bisa ada pokoknya cari aja diskonantiket.com atau Traveloka. Ya udah berempat sama temannya yang tadi circle-nya dia. Naik histeria langsung anjing bangsat kalian. Puas banget gitu ya. Dan soalnya dia di situ juga kan pas keadaan ke rumahnya dia. Oh iya, gitu. Di rumah pas juga, sebelumnya juga dia pulang ke rumah berantakan gitu, nggak ada yang ngurus-ngurus. Dan ya di saat itu juga sebenarnya bersamaan dengan proses dia dipindahin kamar gitu. Itu besoknya dia dipindahin kamar tuh gara-gara gak sengaja. Iya. Itu namanya miskom. Tapi nyebelin gitu, keluarga mereka tuh ya udah. Iya punya anak pengen satu-satu gitu ya kamarnya. Tapi masih kecil sebenarnya masih maksudnya kalau tinggal sama orang tuanya ya udahlah gitu. Ya sadar juga gitu rumah sekecil itu. Ya enggak sekecil amat rumah warisan dari orang tua. Engkongnya. Dan dia digesernya ke rumah pembantu, ke kamar pembantu. Tapi itu ada dialog yang seru. Ini kalau cuma segini sholat nggak bisa, ya udah kata ibunya kan udah gak apa-apa di luar di teras aja di depan kita sambil lihat langit-langit. Iya kalau cerah lihatnya langit-langit, kalau malam kalau badai kayak kena azab ya. Pokoknya selain konflik itu ya gitu, kurang kira awalnya pas udah sampai situ ya menit kayak pertengahan lah gitu. Iya pertengahan pas udah menuju ke lima konfliknya kan orang mikir ini emang konfliknya segini doang ya gitu. Ya kalau segini doang sih cukup kecewa lah. Iya, ternyata itu belum mulai guys konfliknya gitu. Itu masih banyak. Jadi ada momen dimana akhirnya dia nemuin rumah yang dia mau. Ya. Ini kita nggak cepetin aja ya. Dari iklan TikTok itu. Ya dari iklan TikTok yang tadi dia nemu nggak sengaja di Transjakarta tadi. Akhirnya dia ngajuin KPR ke perusahaannya. Di approve. Pinjaman dari perusahaannya gitu di approve. Dia nyari-nyari di rumah itu kayak nyaman banget gitu ya. Pokoknya udah sesuai sama yang dia mau lah. Gitu. Cocok. Dan dia ngerayain lah, beli seafood gitu ya. Ini aku bawain kepiting saus padang gitu. Aing dalam keadaan lapar ya. Anjing enak tuh kepiting saus padang nggak bohong. Dan itu pertama kalinya si Kaluna cukup apa ya? Impulsif lah bisa. Impulsif gitu. Tapi ya buat ngerayain gitu.
Buat keluarganya juga dia beli fitting buat Pas pulang rumah. nah itu bagus juga loh. Pengambilan kameranya jadi nggak langsung dilihatin, jadi dibuat kita penasaran dulu. Masih di kalunannya gitu. Baru ekspresi kalunannya doang kan. Jatuh. Ini ada apa sih? Dia tuh kan ekspresinya dari yang senang tiba-tiba diam, set, tiba-tiba jatuh. Soalnya pas kameranya dibalikin ke POV yang satu lagi, Lagi pada kumpul nih. Lagi pada kumpul, tapi tegang suram. nih. Suram banget. suasananya suram banget. Apa nih? Gitu. Pas nanya, ternyata ceritalah si Kang Indra. Surat Intinya. tanah yang dia beli. Ya, soalnya sebelumnya ada cerita sebelumnya Oh waktu iya. dia habis digusur kamarnya itu, Iya. tiba-tiba dijailin kan sama anaknya si Dijailin. Kang Hendra, dijailin terus dia nyamperin kan ke kamarnya si Kang Hendra. Di kamarnya pas diketokin si istrinya Kang Hendra yang keluar kan, itu dong tolong jagain anak lu. Kadang si Kang Hendranya dia lagi main PS anjir. Itu aja kita yang nonton si anjir malah main PS gitu. Bangsa, bukan ngurus anak. Terus setelah itu Kan kan ya itu dalihnya orang-orang pada umumnya lah. Ya namanya juga anak kecil. Bangsat banget. ya setelah itu si istrinya Kang Indra ini masuklah ke Iya. kamarnya si Intinya mau minjem Kaluna. utang Mau ngutang nih, minjem duit. buat beli tanah katanya. Beli tanah karena belum cukup. Nah terus dibilang tuh sama si Arisita tuh, dia bilang ini enggak, dia bilang ya dia minta uang ya, Dia minjem uang ya. dia minjem juga ya ke kamu, Cen. Jangan dikasih ya, iya kok enggak gitu. Tahu sendiri kan keluarga mereka kalau Besok mau ya. uang. Besok. Nah besoknya ini Si itu dulu yang si tiba-tiba marah-marah si kandidatnya. Kalau jangan mentang-mentang seumuran kamu seenaknya ke Oh iya. istri gue gitu. Kamu mau apa anjing. tadi? Semalam gitu. Digituin. Nah pas yang scene kelima Ya. ternyata si kandidat tuh Ya ngomong ke orang tuanya itu dia udah bisa beli Dapat. tanah. bisa beli tanah karena dapat pinjaman dari kantornya. Tapi ternyata sebenarnya itu ditolak ajuannya gitu, ajuannya karena si Double. sertifikat tanah yang dia beli itu tuh ganda gitu. Nah, itu kenapa dia bisa beli selain pakai duit gitu ya, duit pensiunan orang tuanya, terus juga Pakai pakai pinjol. sertifikat Pakai pinjol dulu, pakai pinjol. Itu pakai Iya, beli minjem pinjol itu plus dengan Jaminannya. jaminan si sertifikat rumah. sertifikat rumah Dengan yang dia ngebohong ke ibunya. ibunya. Ini tuh buat kerjaan gitu. Padahal buat pinjol. Bangsat lah pokoknya itu. Ditambah pokoknya itu momen dibuat kita, wah ini orang bangsat gitu. Lebih bangsatnya lagi, dengan seenaknya dia bilang kalau tolong dong bayarin Bayarin utang gue. gue gitu. Anjing gitu. Ya, dan di situ momen akhirnya sih kalau Wah itu meledak. udah meledak banget, keluar banget. Ya. Lo yang ngutang kok gue yang ngelunasin. Ya, akhirnya dicari. Dia ya. Pokoknya semua unek-unek dia di situ dikeluarin, dia tabur dari rumah, ngemasin barang-barangnya. Udah tuh dengan seadanya barangnya si koper dan tas biasa gitu. Terus dia bisa kerja. Ya, ke ini ya dia di jalan bingung mau kemana, akhirnya dia nelfon si Derby itu si Danan. ke apartemennya dia, tapi bukan ditempati sama si Danannya gitu, emang dia pindah apartemen. Apa punya apartemen yang beda. Yang orang suka lagi dari film ini tuh gimana mereka pintar mainin sosmed di skrip. Iya benar. Kayak dia waktu dia cara tahu update temennya kayak gimana tuh lewat Instastory, Grup WhatsApp juga ya. grup WhatsApp, ada detail sampai nama grupnya. Apa sih kemarin nama grupnya tuh yang Aduh lupa lagi. pokoknya nama grupnya juga unik lah. Ya itu mainan sosmednya juga gimana dia mainin WA-nya kayak gimana. Dan WA tuh nggak langsung di atas gitu ya. Si bapaknya nelfon gitu. Ya. Emang kelihatan ini tuh di jam sebelum ini tuh si bapaknya nelfonin gitu. Iya gitu, detailnya bagus. Kayak udah natural aja. Mainannya Ya, itulah. kreatif. Intinya mah diteleponin sama bapaknya gitu. Di mana kok nggak pulang-pulang gitu. Pulang dong gitu. Waktu dia cabut tadi ya. Nah akhirnya dia tuh udah ngajuin lagi nih si KPR ini gitu, dan udah sama si Danan ini ke rumah yang dia mau. Yang Udah tadi ngeliat di seneng itu. banget dia, kayak apa ya, udah ini nanti gue pulang kerja, gue di sofa istirahat, terus gue mandi. Pokoknya itu dia seneng lah. Pokoknya dia nyeritain dia seneng banget. Nah itu ya perpindahan ininya, Emosinya bagus. bagus. Gila keren banget sih. Itu udah dibuat waktu dia ini ada satu apa ya bisa dibilang properti yang jadi gimmick bagus buat dicerita itu si sup kacang hijau Oh iya benar. dari awal kalau misalnya enggak tuh waktu makan bareng-bareng waktu si istrinya Kanada ngebahas masalah mantannya kan waktu pengambil makan kan si Kanadanya ngomong ya sup kacang hijau lagi Iya. tapi dia ngambilnya banyak si anjing ngomong Ya emang sehari-harinya
ya yang itu makanan favoritnya si Kaluna sih itu. Kaluna itu dan ya udah dan dari ibunya pun masaknya itu Biar gitu. sekeluarga lah. Biar sekeluarga. Nah, waktu awal sebelum yang tadi kan sempat ngobrol sama si Danan berdua. Dia di apartemennya kan dimasakin juga kan. Masakin tuh. Sup kacang hijau Kacang tadi. hijau. Nah, itu ada momen pas ada sup kacang hijau. Gimana nih enak kan kata si Danan ini enak, tapi tiba-tiba si Kaluna pas makan, Ada yang kurang ya? ya kok ada yang rasa apa yang kok ada yang kurang kok Masih belum nggak tuh orang tuh? ada yang udah orang udah enggak. Nah, ini mah dia udah soalnya dari awal dia udah yang tadi kan sering banget gitu makan sup kacang hijau. Jadi pas makan sup kacang hijau ya gara-gara ini resep rumah. Jadi pasti dia feel-nya ke bawah. Ya ini di rumah, ini feel rumah gitu. Iya itu. Tuh jadi penonton sampai akhir banget penentu ya sup Iya. kacang hijau ini. Sampai akhir. Nah si itu lah udahlah pokoknya dari dapetin rumah mau sana-sana mau tinggal tanda tangan doang. Dia ngeliat rumah sekali lagi. Ya, ada heartbreak moment lagi ya. Waktu di pengen Wah akhirnya dia kepikiran buat ya udahlah pulang dulu. Mau transfer. Ya udah akhirnya dia ngebayarin gitu. ngeluarin utang si bangsa tadi. Bayar utang 330 juta. 330 juta ya jangan itu utangnya segitu. Itu hasil 330 tabungan juta. berapa tahunnya dia itu dengan gaji 6 juta itu. Yang kita dia aja sakit hati waktu dia 330 juta masuk ke tabungan, di tabungannya dia yang langsung hilang. Hilangnya berapa? 15 jutaan ya. Masih 15 juta ya. Jika Udah dibilang ke bapaknya ini udah ditransfer ya Pak. Nah besoknya nah ini si momen lagi kerja gitu, lagi kerja pada biasanya gitu. ditelepon Si sama kakak ceweknya tuh nelpon. si Ayushita tadi, eh, si Kawaluya ya, tadi lah. bilang lah gitu. Si bapak mau jual rumah gitu. Kenapa emang kurang yang kemarin gitu? Enggak, bapak nggak mau uang tabungan kamu tuh sia-sia gitu. Jangan sampai semuanya sama kamu lagi lah, udahlah cukup gitu. Udah cukup sampai yang kemarin udah. Nah itu tuh perubahan karakter setiap orang di keluarga itu jadinya Development beda. karakternya jadi bagus. Kecuali si cowok itu. Ya emang brengsek dari awal sampai akhir. Iya, emang sengaja diliatin kayak Gak gitu. apa-apa. Gitu. Nah itu maksud orang tadinya pengen ngebahasin itu. Orang apa kesan satu bisa dibilang antagonis. Iya benar. Antagonis atau orang yang sifatnya jelek tuh di film udah jarang gitu. Lihat misalnya kita kadang-kadang oh iya kita tahu ini antagonis atau penjahat kayak di Marvel lah. Tiba-tiba jadi. Ya tiba-tiba kita empatinya ketarik atau enggak kita bisa memorisan oh iya dia kayak gini gara-gara ada backgroundnya kayak Thanos gitu. Thanos tuh emang brengsek tapi ada sisi lain ya Thanos benar. Iya. Atau yang paling gamblang Thor itu Love and Thunder lah yang Christian Bale. Ya wajar dia jadi kayak gitu, dia masalahnya dianjing-anjingin gitu kan. Begitu ada gitunya. Kalau ini enggak dari awal sampai akhirnya si Kaneda sekeluarga kayak anjing gitu. Karena di realita Ya, ada kayak ya gitu. kayak gitu emang bangsat. Emang gitu. ada orang yang kayak gitu nggak gampang buat berubah gitu. Nah itu. Bagus sih gitu. Bagusnya di situ jadi Nggak tiba-tiba jadi baik gitu. jadi wataknya per karakter tuh jelas semua dari awal. Kan, tapi emang ada pembangunan karakternya. Kayak ada momen klimaksnya lah kayak yang tadi kakak keduanya kan sebenarnya dia tuh sebenarnya care gitu. Care tapi gitu, emang cuman- lupa dengan si Kaluna karena dia ngurusin anak dan yang lain dia gitu. agak cuek, ada cueknya lah gitu. Ada berjarak gitu. Ya karena dia juga punya masalah sebelumnya. Yang apartemen Dia, ketipu. KPR rumah. Bukan ketipu sebenarnya, bangkrut. Oh ya si bangkrut ininya, di si apartemen. usahanya, gitu. Jadi ya udah akhirnya tinggal di situ. Gitu. Nah ya udahlah gitu. Akhirnya singkat cerita dia pulang ke rumah. Itu momen yang dia habis makan mau cuci piring. ini ada kayak momen biasanya. yang orang suka sih. Ternyata Ya itu kan nggak usah sih. yang gitu terus pas dia pengen beres-beres tiba-tiba ibunya udah nggak usah gitu. Bapak mau ngomong. Ya udah pertama kalinya si Kaluna dihargain. Iya, maksudnya itu momen ya gimana ya? Ayo Momen- berkaca-kaca gitu. Iya, itu orang menangis sumpah sama. Itu momen gimana minta maaf yang enggak bertele-tele. Maksudnya kadang-kadang mana lihat film Indo atau yang lain lah. Minta maafnya dijelasin gitu. Maaf ya, gini. Ini kata-katanya cuman maafin bapak ya dah. Show don't tell. Tapi si Kaluna yang ngebahas enggak usah minta maaf. Udah gitu doang. Itu percakapannya itu diulang-ulang. Kayak orang buat filmnya tuh sama kayak waktu nonton filmnya si siapa namanya? Pokoknya Ben Affleck sama Robin Williams. Ben Affleck itu penulisnya lah. Yang Good Will Hunting film tahun 90-an. Itu ada momen dimana si Robin Williams sama si tokoh utamanya ngomong waktu dia tahu faktanya si tokoh utamanya catatan kriminal malah itu mah kayak gini. Pas ketemu lagi dia cuma ngomong gini dan itu kata satu kalimat diulang-ulang. It's not your fault. Udah ngomong gitu doang sampai akhirnya dia nangis. Itu sama kayak kemarin. Iya. Cuma ngomong kata-kata yang tadi, bapak minta maaf, enggak bukan salah bapak, terus aja ngomong gitu doang bolak-balik. Tapi Dapat banget. Gila. Dapat banget ya sumpah. Akhirnya yang menangis juga di situ. Ya.
ke bawah gitu perasaan Saya tuh kita. udah nangis tuh. Heeh. Aduh, Kita ini kan- udah berkaca-kaca. Si Novi aja nonton 2 kali tetap Ya, nangis. masih gitu ya, Oh, dapet masih tuh nangis. Ya, itu berarti bagus gitu maksudnya penyampaiannya. Walaupun pas di zoom out tiba-tiba, Pak boleh minta satu permintaan kan? Itu rokoknya matiin gitu. Kan nunjuk rokok doang. Soalnya bapaknya habis ngerokok langsung ngebakar lagi kan. Ya itu kereta banget aja. Pas gitu, pas nunjuk, sampai si Aris udah ngomong, tadi mau minta rokok. ternyata Pak bisa boleh mati. Bapak nggak usah ngerokok lagi nggak gitu. Biar sehat-sehat terus, biar bisa ngadirin pernikahannya gitu. Itulah itu. Nah, Ya ini kan jarang ya film Indonesia yang open ending. Ini pun enggak, bisa dibilang enggak lah. masih bisa berlanjut sebenarnya. Bisa berlanjut tapi ada top endingnya Konklusinya. gitu, ada konklusinya gitu aja. Tapi satisfying gitu. Bukan bener, yang bener. bukan yang kelihatan banget. Oh ending beres gitu film Iya. ini kayak ending tapi ya gitu. Enak gitu. Sebenarnya endingnya cuma perelaan si Kaluna aja gitu. Iya. Dia juga ditanyakan sama si Danan. Dana. Ini gimana, uang kan udah balik lagi, mau tetap dibeli nggak rumahnya gitu. Terus dia bilang kan udah kejual juga rumahnya gitu. Ya udah nggak usah gitu. Itu cara ngasih tahu dia apa tindakan dia selanjutnya aja bagus. Iya. Cuman ngobrol, kamu yakin? Kamu ini iya. Ah. Ternyata resign. Ya ternyata resign ya. Dan dia akhirnya kan kalau Dari sempat ingat waktu si temennya dia ngambil bekal makanannya terus kan ngomong, nih enak nih kayaknya lu Makanan Kaluna yang dibuat selalu enak. selalu enak, terus kayaknya kalau lu buka bisnis kayak catering gitu kayaknya bagus deh. Akhirnya itu kan bisnis Iya. dia yang di akhir. Ternyata ya Kaluna mempercayakan omongan-omongan temennya gitu Iya. ya, sahabat-sahabatnya gitu, buat bikin bisnis catering. Dan ternyata ya laku gitu, Laku laku banget. Dia beli rumah, beli kontrakan gitu. kontrakan. Kontrak. Bisa dibilang kontrakan lah. Ya kirain dia mau tinggal di situ, ternyata emang itu mah buat bisnis usahanya dia. Dan kayaknya buat orang tuanya tinggal aja ya di Hmm. situ. Itu juga kan dilihat pas terakhir yang tokek itu. Iya. Enggak ada. Itu bukan jok bapak-bapak lagi, ini justru kaki gitu. Iya. Gitu lah. Pokoknya ini salah satu film. Ini salah satu keuntungan kalian kalau misalnya nonton film yang nggak ada ekspektasi. Tanpa ekspektasi. Tanpa ekspektasi. Dan filmnya sebagus itu sih. Filmnya bagus, ceritanya bagus banget. Pokoknya ini salah satu. Salut sih buat penulis skripnya sih. Sama sutradaranya juga. Sutradaranya juga. Ya whole team lah. Wah, tim Semua bagus. audio, Make up. make up ya. Make up sama wardrobe-nya. Ini sih make up yang orang suka gitu. Make up sama Mereka tuh wardrobe. dari keluarga menengah, dan dilihatin bukan banget ya. menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, yang menengah gitu. Cukup lah gitu. Dan Dari- dilihatin make upnya gitu dari udah make maksa up, gitu. dari make up sama wardrobe-nya. Wardrobe-nya juga. Dan si Kaluna kan waktu si kakaknya nelpon itu, aku baru sadar barang-barang kamu tuh sedikit ya gitu. Hmm. Ya iya karena itu dilihatin si Kaluna tuh yang nggak pernah beli macam-macam gitu. Hmm. Yang barang-barangnya sedikit buat nabung itu gitu. Iya. Benar-benar detail banget gitu. Iya itu. Dan make upnya juga yang orang nggak suka dari Dua Garis Biru adalah si Angga Yunanda di make Dekil. upnya dekil banget, maksain gitu. Jadi pengen dimaksain dia tuh miskin gitu. Iya. Nah kalau ini tuh enggak. Pas. Soalnya orang nggak nonton 2 garis biru. Emang gitu gitu. Make upnya gitu. Ya make up dengan seadanya gitu, yang murah gitu. Hmm. Iya. Ya udah itu intinya mah. Iya. Semuanya bagus lah. Gitu. Ini film bagus lah, rekomendasi banget. Yang paling suka pas endingnya itu mau nikah, mau Jadi lamar dia. Dibilangnya kopi. lucu sih. Ya itu mah nonton sendiri aja. Ya sih, Lucu sih pokoknya. namanya udah ending ya, kalau bisa melihat sendiri. Endingnya lucu. Ya intinya ini rekomendasi ya banget. Sangat direkomendasikan. Mumpung Mumpung masih ada juga. mumpung tonton lah. Kayaknya sih bakalan lama ya di situ bertahannya. Biasa. Soalnya laku juga kan. Dan lagi tren juga gitu. Mumpung keren. Beberapa hal di situ tuh dijadiin tren gitu. Ya, pokoknya gitulah. Skor berapa? 8/8 lah, 8 di atas 8 sampai 9/10 lah, bagus banget. Ya 8,5 sih cukup. Bagus. Bagus. Suka banget. Nice. Gitu. Thank you guys. Thank you. Silakan nonton guys.